Bantahan Almira istri Hanafi terlibat pembunuhan Tiwi pegawai BPS, akui perubahan sikap calon suami. Almira Fajriati Marsaoli, istri Aditya Hanafi, pelaku pembunuhan pegawai BPS Halmahera Timur angkat bicara usai diperiksa polisi. Almira diperiksa sekitar 19 jam oleh penyidik Polsek Mabas Selatan, Polres Halmahera Timur di Ditreskrimum Polda Maluku Utara di Ternate, Rabu, 13 Agustus 2025. Almira melalui kuasa hukumnya Rusdi Bahmid menyatakan, pemanggilan terhadap kliennya pada 7 Agustus 2025 untuk dimintai keterangan pada 9 Agustus 2025. Dari pemanggilan itu kita sebagai kuasa hukum langsung berkoordinasi dengan penyidik untuk segera dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelumnya belum ada pemanggilan karena baru satu kali pemanggilan, kata Rusdi didampingi Hamzah dan Almira saat jumpa pers di kota Ternate. Dalam pemeriksaan itu, kliennya didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPA, karena kaitannya dengan psikologis. Kita juga menyampaikan surat permohonan ke penyidik agar klien KAM diperiksa di Ternate, ikut didampingi Dinas P3A, tuturnya. Dalam permohonan untuk pemeriksaan di Ternate berdasarkan pasal 113 KUHP yang membolehkan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis. Usaha permohonan diterima penyidik. Dengan demikian kliennya diperiksa dari jam 10 pagi hingga 5 pagi, keesokan harinya. Terdapat 44 pertanyaan yang disampaikan kepada klien kami, dan kita dampingi juga dengan psikolog dari PPA, jelasnya. Kuasa hukum lainnya, Hamzah menambahkan, dari hasil pemeriksaan, kliennya tidak terbukti terlibat dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti bahwa klien kami tidak terlibat dalam kasus ini. Dijelaskan, kliennya dan pelaku mengajukan cuti pada 8 Juli 2025 untuk melangsungkan pernikahan pada 27 Juli 2025. Tapi pada 15 Juli 2025, kliennya masih bertemu pelaku untuk membicarakan rencana pernikahan. Dan pada 18 Juli 2025, pelaku tidak lagi bertemu dengan kliennya. Setelah itu telepon dan pesan WhatsApp tidak merespon pelaku, singkat cerita pelaku mengirim foto saat kecelakaan. Jadi tiba-tiba pelaku kirim foto kecelakaan dengan kondisi luka sembari terbaring di rumah sakit. Foto itu kemudian dilihat lebih detail, ternyata lokasi pelaku di Puskesmas Mabapura, imbuhnya. Karena mengetahui pelaku di desa Mabapura, kliennya mempertanyakan kenapa ada di Mabapura dan tidak memberitahu. Harusnya tanggal 16 ini ada beberapa agenda yang harus dipersiapkan, acara pernikahan. Jawab pelaku, untuk rumah dinas mengambil beberapa dokumen, milik pelaku. Saksi juga menyatakan bahwa hal itu tidak penting, karena ini mau pernikahan kenapa harus berangkat tapi pelaku tetap ngotot harus ke Maba. Jadi klien kami ini selalu meminta pelaku untuk pulang ke Ternate. Kamu ngapain di sana lama-lama? Mulai pada 16, 17, 18 itu pelaku tidak kembali ke Ternate, tuturnya. Permintaan saksi untuk pelaku pulang di Ternate itu sambungnya, pelaku tidak diindahkan hingga 20 Juli pelaku tiba di Ternate untuk menjemput orang tuanya dari Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan mereka. Penjemputan itu bersama saksi. Hamzah bahkan menjelaskan, pada 27 Juli hari pernikahan itu hingga 31 Juli baru diketahui penemuan mayat di rumah dinas. Saksi mendengar itu langsung kaget dan pada 1 Agustus mayat dikirim di Ternate dan mereka bersama-sama menjemput untuk membawa ke rumah sakit setelah itu dibawa ke Jakarta. Sampai di rumah sakit baru korban ini diketahui meninggal kurang lebih 10 hari. Dari situ saksi pikir-pikir kalau 10 hari pelaku pada saat itu berada di Maba, jelasnya. Sejak 1 Agustus itu saksi selalu mempertanyakan kepada pelaku terkait kematian korban. Apakah tahu karena saat kamu berada di sana, Maba? Pelaku menjawab tidak mengetahui. Bahkan keluarga saksi juga terus mempertanyakan pelaku ihwal kematian korban hingga 3 Agustus habis masa cuti pelaku dan harus masuk kantor sementara klien kami ini belum bisa ke Maba dengan alasan rumah yang ditempati itu sedang dipelis lain. Oleh karena disepakati pelaku ke Maba lebih dulu dan saksi di Ternate sembari mencari tempat tinggal yang baru, Maba, jelasnya. Ahmad juga menyatakan, pada 31 hingga 3 Agustus itu pelaku selalu menangis dan berhalusinasi. Sikap tersebut tidak normal. Dari sikap saksi dan orang tua mengantarkan pelaku di Sofivi dan pelaku naik mobil, kemudian saksi meminta kontak handphone dari sopir untuk memastikan pelaku sampai pada tujuan atau tidak. Ternyata pelaku turun di Desa Ekor. Saksi kemudian komunikasi kepada pelaku, kenapa turun di Ekor kamu kan harus ke Maba setelah itu hilang komunikasi dan tiba-tiba 4 Agustus pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menyerahkan diri ke polisi itu saksi mengetahui di salah satu mantan kepala BPS Haltim, ungkapnya. Jadi kami mendampingi saksi saat diperiksa itu tidak ditemukan satu bukti yang mengarah kepada saksi sebagaimana opini dan spekulasi dari publik. Untuk itu istri pelaku ini betul-betul tidak mengetahui peristiwa kematian korban di Haltim, tegasnya mengakhiri. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.